pemantapan azan perwakilan dari PBNU. Kami sampaikan terima kasih perwakilan dari Masjid Indonesia, dari Mushola Al-Jabar, dari Mushola Al-Saidah, dan Mushola Al-Taubar. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perawan dengan atas antusias dengan berhadir di tempat ini dalam rangka menghidupkan kami untuk belajar bersama pemantapan adat sebagaimana yang sesuai dengan aturannya Tajwid, dan lain sebagainya yang nanti selalu kami sampaikan Ustaz Ali Mahfuz SPG. Salam semoga selalu teraturkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di kemudian hari. Terima kasih pula kami sampaikan kepada panitia yang menggagas ide ini, yang mana mungkin bagi kami jarang sekali ketemu pemantapan adat. Yang sering kita dengar adalah pemantapan atau tafsir pembacaan Al-Quran. Namun adat ini begitu penting karena di dalam lafaz-lafaznya itu ada bacaan Al-Quran yang mana harus sesuai dengan kata Al-Quran atau tajwid dan makhrajul hurufnya, sehingga perlu kita pemantapan. Pelaksanaan ini tujuannya hanya satu, supaya sesuai, tidak ada maksud apapun, misalnya menggurui, tidak ada. Seusia apapun kita wajib untuk belajar. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kira kita semua di tempat ini mudah-mudahan ini atas izin Allah, sehingga pertemuan ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Selepas nanti kita bawa ke tempat kita masing-masing, alatnya sesuai yang bisa menghadirkan bagi orang-orang yang mendengarkannya untuk mengikuti jamaah sholat bersama di masjid atau di mushola yang lain. Kami sampaikan terima kasih dan selamat kepada semua peserta, termasuk kami juga ingin belajar, karena terus terang kami belajar khusus Anda itu belum pernah. Dari kecil yang hanya tahu bisa sedikit-sedikit, barangkali nanti perlu dengan bertanya atau sesuatu monggo disampaikan kepada materi, supaya hasil kita dari ini sampai dengan selesai perkiraan sebelum Zuhur bisa maksimal dan bisa ditularkan kepada para muadzin atau kepada junior-juniornya di tempatnya masing-masing. Hadirin para peserta, bapak-bapak, adik, yang semua rahmatullah. Kiranya itu sedikit sambutan dari kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perawan dengan saya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amalan yang soleh yang bisa menjadi bekal kita di akhir. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan acara pemantapan malam ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya itu kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Rahman. Selanjutnya kita akan menginjak ke acara inti dan ke materi oleh Ustaz Ali Mahfuz SPDI yang dipandu oleh Ustaz Farudin. Namun sebelumnya mungkin dari Bapak Pak Dani minta tolong untuk kopinya disampaikan ke audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama minhum wa yurafa'una. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah
Bila sepuh orang hadirin berbahagia, mohon maaf sebelumnya mungkin saya banyak berbahasa Jawa daripada berbahasa Indonesia. Walaupun saya SPDI mengajar, tapi bahasa Indonesia saya kurang lekor, kurang lenyap. Jadi mohon maaf nanti kalau saya banyak dengan berbahasa Jawa. Alhamdulillah pagi yang cerah ini, monggo kula panjenengan sareng-sareng puji syukur dhateng Gusti Allah kanthi wawasan alhamdulillah kelantan ngantos inggih punika kawula panjenengan tasbih dari Islam di masyarakat rakyat serta wawasan sakit rawuh wonten masjid Islam seperti melakukan ngaos sarang-sarang, ngaos ngaji bareng kalau dunia ngaji pulau 100 pulau masih sampai hasil tahun. Saya tidak menstatuskan diri sebagai ustaz atau kiai tidak. Saya tetap tahu atau sampai. Sebab orang kalau mendirikan dirinya itu menganggap ustaz, biasanya terus mandek. Artinya mandek itu terus tidak mau belajar. Tapi kalau santri pelajar, insya Allah tetap belajar sampai akhir. Seperti itu. Mari pagi ini kita bersama-sama belajar. Yang mana ini kita diberi waktu pada panitia untuk belajar tentang perkara. Sebenarnya kalau mohon perhatian atau suruh teman-teman Kamil yang telah mempercayakan saya untuk mengaji perkara di Masjid Islam yang ditahdir oleh seorang habib juga, yaitu Habib Zain Ibrahim bin Zain bin Smith. Takrirat itu semacam kesimpulan. Jadi seorang pelajar, seorang santri yang mengaji kepada gurunya, setelah dia paham, kemudian dia membuat catatan-catatan. Nah, catatan buat itu seperti ini. Kita yang membuat catatan paling biasa diperiksa itu. Karena memang seorang pelajar maka beliau punya catatan seperti ini. Bapak hadirin yang saya hormati, sebelum kita baca kitab ini, insya Allah tidak saya baca semua. Nanti saya baca yang penting-penting saja. Kemudian saya tulis lalu bagian dari saya baca seperti ini. Baiklah, Bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai, sebagaimana tradisi di pesantren atau di mana saja insya Allah, kitab yang akan kita kaji, pengarangnya kita kirim Fatihah ke beliau. Walaupun umpama pengarangnya masih hidup sekalipun, kita tetap tabarrukan ngalah berkah sama pengarang dengan harapan apa yang kita kaji, apa yang kita haji pada hari ini bermanfaat. Terlebih ketika kita ngaji seperti ini, kita diberi hidayah oleh Allah, dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru di pesantren sering menyampaikan anak qori, antum sami, wallahu yaqdi. Saya yang membacakan, jenengan mendengarkan, yang memberi petunjuk adalah Allah. Jadi kalau nanti saya membaca, jenengan paham, itu adalah hidayah dari Allah. Saya terangkan dengan paham, kemudian dengan praktekkan betul apa yang kita pelajari dari pura dengan kepada hidayah dari Allah. Kalau kita ngerti, paham, tapi tidak dipraktekkan, percuma. Jadi harapan kita, azan kita di mana-mana, terlebih di masjid seperti ini, azannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bukan sakar itu. Apunten nggih, azan sing paling aneh
ketika kita di rumah mendengarkan suara azan, dan azan itu suaranya merdu, terus tajwidnya benar, makhrajnya benar, tartil enak, betapa kita nikmatnya merasakan mendengarkan suara azan. Dan sebaliknya, ketika kita mendengarkan azan, yang azan sudah sepuh, bukan suaranya batuk-batuk, pedot-pedot bisa, bukan pas kali tajwid makhraj. Sing ngrungokno berkata, ayo cara benturan iki yang menyang laut bengok-bengok laut. Sebuah benturan bisa. Kita tahu benturan. Ini. Bapak hadirin yang saya hormati, terlebih kita masih di bulan Rajab, semoga ngaji kita ini diajar oleh Allah minimal 10 kali kita mengaji di luar bulan Rajab. Karena apabila bulan Rajab ngaji kita dilipat gandakan minimal 10 kali kita ngaji di luar bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi takrirat sakinah fil masail mufidah asy-syahzain bin Ibrahim bin Zaid bin Smith wa hadratin Musa Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kafalka rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'ala min barakatihi lahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahullah ta'ala bihi wa ta'ala min barakatihi. As-sunanul lati qabla as-salat. Judulnya dan tulisannya pindah pada itu as-sunanul lati qabla as-salat. Itu sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum kita melakukan sholat itu banyak. Di antaranya yang pertama adzan. Apa sih adzan? Lugatan menurut bahasa adzan al-ilah, memberitahuan, waro. Itu secara bahasa gampang. Waro seperti adzan. Wasyar'an dzikrun mahsusun matlubun bi sholatil maktubin bi sholatil maktubatin as-sholatan al-a'yan. Menurut istilah, adzan itu adalah sebutan yang khusus dikumandangkan untuk mengajak kita melakukan sholat fardu 5 waktu jelas apa saja sebenarnya. Kemudian dzikrun khusus itu apa? Yaitu sebutan yang khusus itu apa? Yaitu mulai lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan aturan bagaimana adzan itu dikumandangkan dengan satu kalimat itu satu nafas. Ada kaifiah, ada sunnah. Matlubun sholatil maktubatin, adzan itu disunahkan untuk sholat fardu. Sholatan fawajibatun mandhurah fa wajibatun walakin al-wujuba li 'adlin fala yu'adzanu. Kalau sholat yang dinadari, sholat yang tidak dianjurkan berjamaah itu tidak dianjurkan adzan, tapi cukup dengan iqamah. Itu diterangkan. Nah, asalnya adzan itu Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Allah tirakan sahabi al-jalil Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi. Abdullah bin Zaid ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari sesuatu itu gunanya untuk mengumpulkan orang-orang melakukan sholat. Jadi zaman Rasulullah itu adzan itu belum tenar, belum ada. Kemudian Rasulullah menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mencari sesuatu. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Belum pernah ngomong supaya ngomong ini bisa kau melakukan sholat fardu 5 waktu. Kemudian Abdullah itu pada suatu malam beliau bermimpi. Nah itu kalau bagi wakilnya Ibn Rajul, beliau bermimpi membawa ada orang membawa kenong
muter. Kemudian ditanya sama orang itu yang membawa ini Abdullah. Abdullah ditanya sama orang itu, kenapa membawa kentongan itu? Iya, kentongan itu ada gawe melompono lomo melakukan sholat. Apa kata orang itu? Kemudian orang itu takut. Kan bilang kata orang apa? Harus gawe kentongan. Akhirnya dalam mimpi itu Abdullah dituntun oleh seseorang yang beliau tidak kenal dengan tuntunan kalimat Allah mulai Allah sampai la ilaha illallah. Setelah itu kemudian orang yang memberikan tuntunan itu mundur satu langkah, memberikan tuntunan iqamah. Jadi yang pertama ada, kemudian mundur satu langkah iqamah. Dari yang tersebut kemudian Abdullah sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang kalau niki ribut apa ya? Ya wis, kandhane nang Bilal Quran, saya itu sholat zuhur, ayo adzan Quran Bilal. Jadi kemudian Bilal dituntut oleh Abdullah dituntut oleh Abdullah, Bilal mengandalkan adzan, kemudian adzan itu terdengar di penjuru Madinah. Sahabat Umar bin Khattab mendengar lafaz itu kemudian bergegas menuju suara nang di suara. Pahami kali sahabat Umar bin Khattab. Ketika sampai di tempat kemudian Umar bin Khattab matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulama bunyi dia ngipi diwurui kali dia kawan puniki. Nah ternyata yang bermimpi seperti mimpi Abdullah bin Zaid bukan hanya 1-2 sahabat, tapi belasan sahabat, kira-kira antara 14 sampai 19. Jadi tidak 1-2 orang yang mimpi. Nah ini namanya ru'yah shadiqah, ru'yah haqqin. Mimpinya seorang muslim, kalau itu benar-benar mimpi, maka itu bisa dibuat maka kalau penjenengan mimpi enak, mimpi boten enak, niku anjurane salane jangan langsung diberitahukan kepada orang yang menafsirkannya ngawur. Sebab penafsir pertama itulah yang biasanya mandi omongan. Misalnya yang berkata, jenengan sampaikan kepada orang yang sekiranya orang itu bijaksana, itu anjurannya. Itu asal hukum soal Allah. Kemudian di Al-Quran di surat Fussilat disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nur Sayyidatu Aisyah. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang adzan. Besar sekali fadilahnya bagi orang-orang yang adzan. Dengan adzan, maka kata Rasulullah SAW, yughfaru lil mu'adzini muntaha adzanihi. Selama panjenengan adzan, maka saat itu mulai Allahu Akbar sampai selesai la ilaha illallah, dosa muadzin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabis. Bukan hanya itu, makhluknya Allah yang kering maupun yang basah, berarti tumbuhan yang masih basah dan tumbuhan yang sudah kering mendoakan kepada orang-orang yang ada. Ini fadilah yang ada. Maka kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang ada mau azan fadilah azan sangat besar sekali. Bahkan inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala shofil muqaddam. Di sini diteruskan dawuhnya Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang sholatnya di depan. Malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang sholatnya di depan. Wal muadzin, bagaimana dengan orang yang ada? Yughfar lahu mata sautihi, sepanjang nafasnya orang itu akan diampuni dosa kepada Allah Subhanahu
walahu ajru man shalla ma'ahu, dia punya pahala sama dengan sebanyak orang yang saat itu sholat. Jadi sholat duhur, ada duhur, sholat duhur orang kali dosa. Sing adzan itu ganjarannya akeh padha karo 90 sing sholat. Iki fadilah orang yang adzan. Al-iqamah, al-adzan teruskan dengan iqamah. Rabbasul iqamah itu dzikrun maksusun matlubun istidhadil hadirina di sholati maktubah. Sholat iqamah setelah adzan ada iqamah itu tujuannya adalah sebutan yang khusus ditujukan supaya orang segera melakukan sholat. Al-hikmatu minal adzan arba'atun. Hikmahnya adzan ada 4. Yang pertama, an-ilam bidkhulil waktu, bahwa adzan itu hikmahnya yang pertama menunjukkan bahwa sudah waktunya masuk sholat. Ad-da'watu ilal jamaah, yang kedua mengajak pada orang-orang untuk sholat berjamaah. Al-i'lamu bimawdi'il jamaah, memberitahukan tempat jamaah. Kalau ini sudah jelas. Kalau dulu zaman dulu belum ada pengeras suara, sholat itu di tempat yang berbeda. Kalau sekarang waktunya adzan jelas sholatnya di masjid, musola dan seterusnya. Idhar syiar Islam, yang keempat menunjukkan syiarnya Islam. Kemudian ada masalah ayyuhul afdal, al-adzan aw al-iqamah, mana yang lebih utama, adzan atau iqamah? Di sini disebutkan banyak pendapat ulama. Imam Rawi mengatakan afdal al-adzan afdal min al-imam. Adzan itu lebih utama mana adzan dan menjadi imam, bukan imam. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama. Kalau Imam Rawi mengatakan lebih utama adzan daripada imam. Sedangkan Imam Ibnu Hajar mengatakan adzan sakomati itu luwih apik timbang jadi imam. Kata Imam Rafi tetap lebih utama menjadi imam. Kenapa lebih utama menjadi imam? Nah, kajian Nabi itu jadi imam kok aturan adzan. Jika ada jenengan dari sini tinggi, yang betul sakit imam biar itu kan adzan Allah. Pokoknya setiap jadi setiap ini itu apa? Bis adzan dewi, komat dewi, imam dewi. Orang makmum ini, kita orang makmum kita pilih orang kali waktu. Jadi si adzan dia yang itu, si komat dia yang itu, si adzan, si imam dia yang itu. Nah tadi pun Pak, betul. Konten menyebutkan betul. Tapi kalau umpama terpaksa, macam tak benar. Makmum yang adzan orang itu, komat orang itu, komat imam ya betul apa? Macam betul malin. Jadi hukum itu sesuai dengan ilatnya, kondisional. Jadi tidak setanam sunnah makro. Jadi lihat situasi dan kondisi. Tapi menurut Imam Nawawi mengatakan fa'indahu al-afdal. Si Abu Tomo tadi tukang. Saniki macam-macam sholat nopo mawon sing perlu dan al-awwal aqsamu sholawati min jihatil adzan wa iqamah al-atur. Ismun yusannu fihi al-adzan wa iqamah wa huwa al-maqludatul khams wal jum'ah. Adzan disunnahkan adzan dan iqamah untuk melakukan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat wajib 5 waktu dan Jumat. Ini disunnahkan adzan dan iqamah, sudah jelas seperti yang sudah kita lakukan. Ismun nomor 2, ismun yusannu fihi iqamah duna adzan. Ada sholat yang hanya disunnahkan iqamah, tidak disunnahkan adzan. Wa huwa idza jama'a baina sholataini, seperti kalau kita sholat jamak
kita bepergian sholat jamaah takdim maupun jamaah takhir, betul usah ada, cukup iqamah. Misalnya zuhur kali asar, ketika sholat zuhur, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti sholat asar, iqamah lagi. Jadi iqamah terkait sholat zuhur dan sholat asar. Qadha faraidul mutawaliyatin, atau sholat yang diqadha karena repot perjalanan satu macet dan bisa sholat, ya harus qadha sholat itu besar kalau zuhur karo asar, maka disunahkan iqamah. Yang ketiga yaitu ismun yusadu fihi al-nida'u dunal adzan wal iqamah, yaitu jenis sholat yang tidak dianjurkan adzan juga tidak dianjurkan iqamah, tapi dianjurkan nida. Nida itu ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak itu kalau yang sering kita dengar seperti as-sholatu jami'ah, seperti itu berarti nida. Atau seperti sholat tarawih, shollu sunnat tarawih rakaataini ajarakumullah, itu namanya nida, bukan qomat, bukan adzan. Nah, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu dianjurkan pakai nida. Contohnya sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan, sholat Idaini, Idul Fitri, Idul Adha. Makanya ada aja Salatul Idil Fitri rakaataini ajarakumullah, as-salatu jami'ah, itu namanya nida. Mboten usah qomat, wa barallahu akbar, mboten usah. Nggih, mboten usah, tidak disunahkan. Atau salat gerhana bulan, gerhana matahari. Yang keempat yaitu la yusannu fihil adzan walal iqamah walal nida. Tidak disunatkan adzan, tidak sunat qomat, tidak sunah nida. Tiga-tiganya tidak. Salat apa? Wa huwa fin nawafil la tusyra'u fihal jamaah. Salat yang tidak dianjurkan jamaah, salat sunnah yang tidak dianjurkan jamaah seperti salat duha, salat rawatib, qobliyah ba'diyah, ora usah nida barang. Atau mungkin Pak buat sholat duha berjamaah, ya ora apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa, tapi ora usah sholatu jamiah, mboten usah. Nggih. Jadi kalau jenengan melihat ada sekelompok orang sholat duha berjamaah kersane, mboten napa-napa, mboten usah geger. Nggih. Itu seperti yang dilakukan oleh Allahumma firlahu Romo Kiai Haji Mas Wisham. Kiai Mas Wisham itu jamaah setelah ngaji pagi, setelah subuh jam 6 ngaji, kemudian setengah 7 berhenti, beliau sholat duha. Nah, daripada jamaah pengajian itu nanti pulang sholat duha di rumah, durung karuan nanggone omah sholat duha, makanya dijak sholat duha bareng. Tujuannya itu, wah engko ae nang ngene omah salat duha hilang durung karuan nek salat duha, daripada hilang mending salat bareng. Nah niku. Hukmul adzan wal iqamah huma sunnatani, hukumnya adzan dan iqamah adalah sunnah yang sangat muakkad. Nggih, sunnah yang sangat dianjurkan. Syurutu sihhatil adzan wal iqamah. Syarat sahnya adzan dan iqamah. Yang pertama al-muwalah baina kalimatiha urfan. Muwalah itu berkesinambungan. Nggih. Berkesinambungan itu ya lain dengan tartib. Nomor 2 itu tartib. Kalau tartib urut itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 niku urut namanya. Kalau dibolak-balik mari nomor 1 terus nomor 3 terus nomor 7 terus balik nomor 2 mboten angsal. Tidak sah azan seperti itu. Nah, muwalah itu berkesinambungan. Ya setelah nomor 1 walaupun jaraknya agak jauh sedikit tetap nomor 2. Itu namanya berkesinambungan, muwalah. Kemudian azan itu dilakukan dukhulul waktu, masuknya waktu sholat. Maka tidak sah kalau azan itu belum waktunya masuk waktu sholat. Misalkan zuhur sekarang jam 12 kurang 10 menit umpamanya, tidak ada setengah rolas azan, ya mboten sah, ora kanggo. Nggih. Kecuali
azan di waktu fajar. Jadi azan di waktu fajar itu ada 2 kali. Ya. Ada azan untuk menunjukkan bahwa ini waktunya sholat tahajud. Jadi jam 3 wis azan. Itu ada. Kalau di daerah Gresik sana masih insya Allah masih ada di Masjid Muhammadiyah. Itu kalau jam 3 azan. Tapi anjurannya nanti azan subuh jangan orang itu, untuk membedakan bahwa oh iki sing azan Pak Ahmad misalnya, berarti sik jam 3 wayahe wong sahur. Engko nek azan yang kedua, oh Pak misalnya Pak sinten Pak Tarno. Wah, oh, Pak Tarno berarti subuh. Azannya kan sama. Ada as-sholatu khairum minan naum, dua-duanya ada. Nah, jadi dianjurkan, disunahkan azan yang jam 3 dan azan yang waktunya sholat subuh beda orang. Kalau sama nanti sing kerungu pas apa yang dengarkan azan, oh sing azan wah iki sing jam 3 padahal wis subuh, takutnya seperti itu. Nggih. Nah. Kemudian selanjutnya wa yusannu, ini di keterangan di catatan kaki ada di wa yusannul adzanu fi, yang paling bawah itu ada wa yusannul adzanu fi ghairi sholati fi mawadhi'a. Jadi ada azan yang disunahkan selain sholat. Apa? Al-mahmum, orang yang sedang kesusahan. Ono wong susah banget jenengan adzani. Niki sunah. Ndani yo ono wong susah kepaten terus jenengan adzani, tambah ngamuk. Masamu. Nggih. Wal masru, orang yang keseper, wong sing semaput. Nggih. Atau wal ghadban, orang yang marah-marah. Oh, tambah kampleng kula panjenengan ana wong muring-muring diadzani. Kesikat sisan. Niki sunah niki nggih. Wa man sa'a khuluquhu min insanin au bahimatin. Ana wong sing akhlake niku elek, mbuh iku menungso, mbuh iku hewan diadzani. Wa indal hari kalane kobongan. Mangkane ana kobongan, ana lesus, ana banjir barang niku sunah azan. Ya sing gak paham iki lapo ana kobongan kok azan. Iki gak waya azan, Pak, gak waya salat. Niku sunah, nggih sunah. Atau nomor wonten malih tamarradul jin, ana bangsa jin. Niki ana wong kelebonan jin. Wani ta. Nggih. Kelebonan jin niku tergantung sing ngadzani. Nek sing ngadzani kulino adzan insyaallah mandi. Sebab doaul muslim silahun. Dungane tiyang muslim niku minangka senjata. Kula panjenengan wonten tangga sing kejinan. Nek kula panjenengan kulino wiritan napa mawon, donga napa mawon, maca selawat napa mawon, niku sebola ten kupinge, wacana ten kupinge. Syaratnya kula panjenengan kudu yakin mantep. Mantep lho nggih, nek mboten mantep anyang-anyangen nggih, mundur mawon mumpung durung. Kula nate nyoba. Kula niku senengane selawat nariyah. Masalah salatan kamilatu wa salam salam taman ala sayyidina Muhammadin ta'ala bil luqat. Setunggal dinten wonten tangga niku kejinan. Piyambake niku senengane wiritan-wiritan, pancene wiritan-wiritan gawan. Niku kadang nekakno jin. Nek mboten kiat kejinan, ora kok malah nggih malah napa niku saged menaklukkan jine mboten malah kejinan. Nggih. Nah, kula ajeng berangkat ngaji maghrib ten Karangturi niku. Wis siap budal parane kali tangga. Pak Mahrus, ana apa? Tolong. Ana apa? Iku lho kebarengan, bahasane terlumpur kebarengan. Ana wae sampe budal ngaji kok ana kebarengan. Wah niku ngamuk-ngamuk niku tiyang niku. Sing dulure maca kul a'udzu birabbil falak, a'udzu birabbin nas, ayat kursi apa wae diwaca kabeh. Ha niku nek tiyange mboten kulino maca ya menter. Kula mboten repot-repot. Aku senengane selawat, iso selawat nariyah ya tak wacana. Kula rangkul, kula waca ten kupinge bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallam salaman. Sak sagete kula. Mboten sampai ping 3. Niku terus wah, kok dhisik. ngejak ngomong. Iki arek iki nantang nang aku. Arek iki duwe iki. Kudune cuk lho, kon ki cuk lho. Iya sepurane. Ngelendhe.
Mboten usah dilawan ngelon dimon. Nggih. Sepurane Mbah, sepurane. Arek iki gak ngerti, Mbah, iki gak ngerti. Sampeyan sepuro, engko tak kandhanane. Ya wis, tak metu aku. Nah niku nek pancene kula panjenengan biasa maca donga niku. Masya diwarahi kon maca ayat kursi. Wonge lho gak tau maca ayat kursi. Ibarat gaman gak tau digawe terus digawe ya ketul menter nggih. Niku nek kangge nganut jin. Niku kelas-kelasan jin niku. Wa yusannul adzanu ma'aliqama fil udhunil maulud. Arek sing nembe lahir diadzani nggih. Ojo ngontani Pak Naib, ojo ngontani Pak Ustad. Adzani piyambak wong anak-anake dhewe putu-putune dhewe kok. Kuping tengen diadzani, kuping kiwa dikomati. Niki supaya lare mboten kenging setan sing namine Ummusibyan. Mboten setan niku jenenge Ummusibyan. Gawene niku ngeridu arek cilik ae. Nangis niku adzani kuping tengen kuping kiwa dikomati nggih. Biasanya arek cilik rewel ora mari-mari nangis menjerit gak mari-mari diadzani mawon. Wa inda inzalil mayyiti fil qabri niki sunah malih terakhir ari kalane mayit dilebokno nang kuburan diadzani niki sunnah mawon nggih. Umpamane mboten setuju wah ngono-ngono ae ora usah adzan ora repot-repot. Wa kaunuhuma min wahidin adzan lan qomat tiyang setunggal. Sing adzan wa Ahmad, sing qomat ya wa Ahmad. Ampun sing adzan wa Ahmad, sing qomat Pak Muhammad. Nggih. Dadi adzan karo qomat iku tiyang-tiyang setunggal. Ayyakuna bil arabiyyah. Adzan iku adzan qomat bahasa Arab. Ojo adzane bahasa Indonesia terjemah nggih. Al jahru bihima idza kana al jamaah nek pancene kanggo salat jamaah sing banter oleh azan nggih. Pun saiki syarate muadzin, syurutul muadzin. Syarate muadzin iku al Islam siji tiyang Islam. Iki jelas tiyang Islam nggih. Kadang tiyang Islam. Fala yasihu min kafirin aw murtadin. Ora sah azan iku nek sing maca wong kafir utawa wong murtad. Nomor kali al tamyizu syarate tiyang sing pun tamyiz nggih. Nek tiyang nggih pun tamyiz. Nek anak-anak niki kedah tiyang nek anak-anak niki kedah anak-anak ingkang sampun tamyiz. Dados adzan niku nek lare-lare mboten napa-napa bapak-bapak nggih. Sing penting lare niku setunggal pun tamyiz. Nomor kalih lare niku ngertos makhraj tajwid. Tamyiz tapi adzane ngawur. Ampun mundur mawon mboten usah adzan. Daripada ngrameni, daripada engko dadi rasan wong akeh. Dados nek wonten lare-lare adzan niku kersane. Tapi ditingali riyen niki tamyiz napa dereng. Tamyiz niku gampangane arek iki ngerti ana wong ayu liwat ngerti, oh wong ayu niku berarti tamyiz. Oh wong ki ganteng, wong ki elek niku berarti tamyiz gampang niku ditenani nggih. Nah, nek lare niku pun tamyiz, makhraje pun sae kersane adzan. Malah niku sekecoh damer regenerasi. Nggih, mboten napa-napa. Sing nomor 3 az-dzukurah tiyang jaler. Fala yasihu min unta gak sah adzan kok wong wedok. Ora sah. Apa maneh? Au khunta utawa waria. Ono waria adzan aja iku mbarai lekak-lekuk ya nek tepak metu lanange, pak tengah-tengah adzan metu wedoke maren. Nggih. Yang waria niku lak kadang metu lanange, kadang metu wedoke. Napa? Soale anjurane tiyang sing ngrungokno adzan niku dianjurno ningali wong sing adzan. Kula panjenengan tiyang ngertos tiyang adzan niku sunnahe kula ningali tiyang adzan. Ana sing adzan wedok. Oh, wae tak sawak terus sunah lak ngono lah. Nggih, niku sunah. Dados adzan niku banyak kesunahan yang perlu kita lakukan. Nggih, niku. Pun langsung ngancik halaman 231. Sunanul adzan at-tartil. Iki kedah tartil. Nggih. Napa tartil niku? Tartil niku gak kesusu. Cara maca Al-Qur'an niku tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki tartil namine. Tenang, areh-areh, kalem-kalem. Adzan nggih ngoten. Tenang, aja kesusu. Adzan kok kesusu. Ati lapo sih? Nggih. Sunai tartil.
Bi ayyajma'a maksudnya tartil pripun? Bi ayyajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin. Allahu Akbar itu satu nafas. Nggih, contohnya ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya ngeten. Mboten ngeten. Allahu Akbar, Allah, ambekan meneh. Mboten ngoten. Nggih, niki sunah. Pak, gak ono maneh sing ngaten itu terpaksa, laki-laki terpaksa nggih. Daripada gak ono sing adzan ya apa maneh. Lah sing iso gak gelem adzan. Nggih. Pun. Mantun ngoten, kullu kalimatin fi nafasin wahidatin. Wa fi nafasin wahidin. Kemudian semuanya itu satu nafas. Punten, kula niku wonten kekurangan teh. Mestine punten sebab kalau nggih. Terus lafaz adzan dari kula tulis. Kula terjemah ini sedina. Nggih, adzan menika ngeten Allah. Tinggal boten panjenengan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali nggih. Berpikir Allahu Akbar. Ada dua cara. Kalau diharokati semua, rotnya itu doma, rotnya doma. Kalau diharokati semua, ketika dilafazkan dalam adzan, rotnya ada dua cara. Yang pertama disukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disukun. Kalau ini disukun, tetap disukun. A-nya, kalau membaca A itu ya A, jangan O. Biasanya orang di kampung dan Allahu Akbar, Allahu O, bukan A. Jadi harap diperhatikan A, tetap A, tapi bukan sama kamu Allah. Malah lucu gitu. Menurut yang sepuluh tahun itu repot kandang Pak, ucap oh yo Allah, berarti A ditawar harus A, berarti Allah, tidak boleh panjang-panjang A-nya. Allah ini ngabutan dibaca di teknik sepuluh. A tidak boleh panjang A, berarti Allah langsung aja. Nah, bagaimana dengan lafaz Allahnya ini? Ini boleh panjang lebih dari mestinya. Mestinya kan ini kan matobui dua harokat atau satu alif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dipanjangkan tapi gak oleh teman-teman. Yang teman-teman ya apa? Allah. Boten sah. Maka wonten makruh adzan at-tamtid memanjangkan yang tidak terlalu panjang di bawah seperti lafaz Allah. Terus ba ini tidak boleh panjang. Ini hanya satu harokat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Dia kaitkan tapi salah. Jadi bab ini mohon benar-benar satu harokat. Satu harokatnya itu imbang, tawazun, imbang antara yang pertama sampai kedua dan seterusnya. Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama tadi dibaca syukur. Yang kedua, saya tidak pernah dengar di Indonesia dibaca fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dawu, orang Indonesia dawu. Tapi itu pilihan. Cuma yang umum dibaca syukur tadi, dibaca syukur. Oke, yang dibaca ini.
tulisan aslinya doma, tapi anjurannya dibaca, boleh dibaca. Pak, bagaimana kalau dibaca suku apa? Doma dua-duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada anjuran. Tapi apa? Sah, tetap sah. Ya, jadi namanya anjuran itu kan ibarat kita sakit dapat resep dari dokter, anjurannya 3 kali 1. Kita minumnya 2 kali 1. Yo waras ya terus suwe. Atau kakean 5 kali 1, yo kasih ke waras tambah geblak. Nah, ini kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini 2 kali ya. Sudah maklum. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Ini shinnya shin besar. Jadi kalau saya mengajari anak-anak TPQ itu orang bisa ayam berat, bisa ayam itu pasti shinnya tebel, nggak mungkin is lucu. Bisa ayam bisa berbeda, nah seperti itu. Jadi kalau asyhadu alla langsung al, bukan an, tapi langsung an. Ya, namanya kalau kita tajwid nun sukun ketemu lam itu wa bilahul. Nah, asyhadu alla la, kalau bisa sebisa mungkin la, jangan la. Dan orang Jawa itu la jadi la. Abdul dzikri fa'alam annahu la ya, nggak terasa itu kita. Jadi kalau terbiasa dengan tajwid makhraj, maka akan terbiasa dengan la. Tapi kadang-kadang la, kadang-kadang biasa mau la, kita sampai la illallah, la ya apa kata la, kita la tapi la. Asyhadu an la, ini satu nafas ya. Di situ sunniyahnya satu nafas. Semua kalimat adzan itu satu nafas. Lalu pertanyaannya Pak, buat istiwa terpaksa segala macam seperti itu adalah terpaksa. Asyhadu an la, menurut saya pas suara-suara kita ini betul sakit tuh pas. Asyhadu an la, jelaskan, jangan asyhadu an la, kadang seperti itu. Hanya hilang asyhadu an la, ini kurang pas. Jadi tajwidnya dipaskan, makhrajnya dipaskan. Itu keluar dari dada. Asyhadu an la ilaha ini lafaz Allah itu repot. Sering orang Allah, tapi pakai wawu, bukan lam, bukan lafzul jalalah tapi wawu. Allah. Mestinya bagaimana? Allah, lam, lidah ujung itu nempel di bagian atas. Bukan Allah, berarti wawu, bukan wawu. Lafzul jalalah itu lam, bukan wawu. Allah. Pucuk ilat ini ditaruh di gigi, di belakangnya gigi yang atas. Allah, bukan Allah. Ini jenengan latih. Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, nanya jangan panjang Bapak. Itu tidak ada panjang di situ. Asyhadu anna Muhammad, jangan asyhadu anna Muhammad. Ngapunten biasanya yang sepuh sih, biasanya yang sepuh, tapi suaranya nyeret kabeh. Asyhadu anna Muhammadan, semuanya diseret. Itu nantinya mendengarkan ayo wah aku si urip jiwa malah wong adat malah itu yang saat itu repot ya. Mulai sholat dialani ayo adan mah piro kene beduk wis asal kadang-kadang kemudian hayya 'ala sholat. Jadi saya menerangkan lafadznya dulu, nanti keterangannya baca lagi. Hayya 'alas sholat. Oke. Sampai di sini Bapak, kita disunahkan yang azan iltifat. Iltifat itu noleh. Noleh itu bukan badannya, namanya noleh. Noleh itu hanya wajah. Berarti Bapak saya menghadap sana. Ketika hayya 'alas sholat, ketika sejak pertama saya. Ketika azan sunnah berdiri, satu berdiri. Berdiri tegak, miring. Misalnya mengkrek. Mumpung saya ingat sekalian saya praktek. Pada nanti ngadeg dulu Apa mana? Tarik tembok, mepet tembok. Apunten kalau ada apunten ya. Ya orang apa pakai tusuk kan. Tapi alangkah indahnya kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya gitu. Oh, Masya Allah, orang yang melihat agak seperti itu. Bukan kita cari pujian tidak, tapi orang yang melihat Masya Allah sih ada di kan gitu. Terus berdiri, misalkan kalau tidak nempel, misalkan seperti ini berarti salah satu. Sunnahnya telunjuk masuk telinga Pak. Masuk sup. Nah begini. Kalau misalkan pegang mic, Allahu Akbar. Nah seperti itu gitu. Ini di wes roboh kalau sampai gak perlu. Itu kenapa? Supaya suaranya kita bisa keras. Tujuannya itu. Di samping sunnah, tujuannya supaya suara keras. Jadi ini gak ini. Ini aku loro kan. Oke. Pemana sih ini? Ya orang bisa. Tapi sunnahnya kalau azan, kalau mic-nya nempel, ada cagak, maka dua-duanya. Telunjuknya masuk, Pak. Telunjuknya gede, Pak. Gede. Dua Pak, kalau ini nempel ada caketnya dua kanan kiri. Nah, kanan kiri. Kalau ini mic-nya karena nggak ada caketnya, nggak ada nempel dicekel ya ini. Jadi ada keterangannya. Kalau telunjuk nggak bisa masuk gimana? Bisa pusing di. Pokoknya lebono, kuping sumpel. Makanya orang cacat sampai orang berdiri itu sampai sampai kuping. Ya cedek ini lah, bisa apa caranya? Ya, jempol ya gak pantas musuh ada gitu. Isi pas diki tengah itu diki sakit di pokoknya untuk sing lebu. Apa mau nak dulu? Jadi kan kita tetap oleh ganjaran. Jadi kan ada misalnya ganjaran. Kita tetap oleh ganjaran di mana lagi ya? Pada kiblat ganjaran diri. Pemenang azan betul-betul. Ya orang bohong, tapi ini orang itu sunai madep kiblat kan. Jadi buahnya azan ini ganjaran sepira-pira. Nah, ketika sampai di lafaz hayya 'alas sholat, nulis benar, nulis itu sama. Hayya 'alal falah.
Akbar. Terakhir la ilaha illallah. Sampai di lafaz hanya al-sholat disunahkan iltifat. Iltifat itu noleh. Apanya yang noleh? Wajahnya saja. Noleh kemana? Ke kanan. Hayya 'alas sholat. Noleh. Berarti nolehnya itu hanya wajah. Nggak usah sawawai, betul usah. Padahal saya pernah lihat itu sawawai ubah kabeh. Enggak. Namanya iltifat itu noleh. Noleh itu ya, maksud noleh sawawai. Ini gak noleh jadi ini. Bawa jadi ini, madep dia, madep. Kalau iltifat itu ya noleh apa aja? Hayya 'alas sholat. Terakhir ha tok arbuto. Hayya 'alal falah ha nanti lain. Ketika sampai hayya 'alal falah, nolehnya ganti ke kiri. Hayya 'alal falah. Haknya itu bersih. Jangan ngorok, ada yang ngorok. Hayya 'alal falah. Ketika salah Pak. Bukan kok tapi hak. Hayya 'alal falah. Bersih. Jadi noleh hanya wajah, bukan bagiannya yang noleh. Ini sunnah. Jenengan boten napa-napa. Tapi jenengan noleh tak boleh ganjaran. Kawis enak. Ganjaran ada di sapira-sapira. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar. Ini sama dengan yang pertama, boleh disukun, boleh diipat fathah. Tapi umumnya insya Allah disukun. Tapi usahakan satu nafas. Semuanya ini satu nafas Bapak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering saya dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tengah-tengah tidak elok didengarkan, tidak indah didengarkan. Wis suarane gak enak, pedhot nangkena, wis habis. Nah, si ngono lho akhire sudut. Ayo, ngono kok si urip, ngono lho. Ya Allah. Makanya kita itu kalau bisa jangan membuat orang lain berprasangka buruk. Nah, itu lho. Termasuk di antaranya seperti ini. Ini ada sesuai aturan. Enggak sesuai aturan, belajar. Kowe nek sing kurang tepat, cilikno. Pak, enak ngene wae, aja ngono. Nah, si repot itu dikandani orang gelap. Ustaz bukan cangkem, ada. Aduh ya Allah. Ini sing susah kita. Aduh ya Allah. Terakhir la, lagi-lagi la, jangan la. La ilaha illallah. Jangan la betul la tapi la di apa namanya dirasakan la maupun la nek tipis jadi la mangga berarti dengan saja tidak terlalu buka, tidak terlalu nutup. La ilaha illallah. Ya, ini tulisannya kemudian sudah, yaitu mengeraskan suara supaya suara kita terdengar sampai kemana-mana. Taskinur ra, yang ketiga mematikan ra-nya disukun. Au fathuha utawa atau membaca fathahnya ra fit takbiratil ula, Allahu Akbar yang pertama. Wa taskinuha fit takbiratil tsaniyah, Allahu Akbar, ra yang Allahu Akbar kedua dibaca sukun. At-tathwib nomor 4 sunahnya at-tathwib. Tathwib fil adzanil fajri. Tathwib itu membaca as-sholatu khairum minan naum. Ini
Saya sering dengar, karena memang dulu ada seorang kiai yang mengatakan begini, naumi ojo dawa-dawa, as-salatu khairum minan naum. Pernah dengar? Kalau saya nuwun sewu, mohon maaf, saya tidak setuju. Kenapa? Karena naum itu ada bacaan tajwid. Nek naum nanti tajwidnya hilang. Tetap harus panjang, tapi jangan terlalu panjang. Apunten, ini pribadi saya. Saya melihat dari sisi tajwid. Ya, seperti khaufun, khauf. Nah, itu kan panjang. Tajwidnya seperti ini. Jadi naumun, naum. Tapi maksudnya ojo dawa-dawa seru. Maksudnya paling seperti itu. Tapi nyatanya orang-orang muadzin di tempat saya sebagian ada as-salatu khairum minan naum. Gak pas. Tajwidnya itu kurang indah. Ya, jadi menurut saya pribadi, kalau jenengan mboten anu ya mboten napa-napa. Saya melihatnya dari kacamata tajwid. Maka naumnya perlu dipanjangkan, tapi jangan terlalu panjang. As-salatu khairum minan naum. Cukupan, enggak dawa. Naum malah dawae. Niku sing gak pas niku pancene. Jadi naumnya tetap dibaca panjang karena di situ ada hukum tajwid. Nggih. Nah, niki hukumnya sunnah. As-salatu khairum minan. Nah, itu gunnah. Nggih. Gunnahnya dipanjangkan enggak apa-apa. As-salatu khairum minan naum. Marrataini ba'dal hay'alataini. Setelah hayya 'alal falah. Itu dibaca salatu khairum minan naum 2 kali. Kemudian at-tarji. Tarji itu sunnah, walaupun orang itu orang sing azan dewe setelah setelah asyhadu an la ilaha illallah, dia sunnah membaca sendiri asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tetap dapat kesunahan menjawab azannya sendiri. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahi. Sing azan niki sing azan. Apalagi orang lain. Wad'ul muadzini usbu'aihi al-musabbahataini fi udhunaihi. Lah niki meletakkan telunjuk nggih di telinga, di bolongannya telinga. Somakhaini masuk sini. Likai yustadalla bi annahu adzinu, menunjukkan bahwa orang itu sedang azan. Nabiyen kan mboten wonten pengeras suara. Tapi walaupun sekarang sudah ada pengeras suara, meletakkannya tetap sunniyah. Pak kula biyen soalnya ka ono mic. Saiki sono mic kok ngene teles banter. Iya enggak apa-apa, tapi jenengan begini tetap dapat pahala sunnah. Al-ittifatu yang nomor 7 sunnahnya noleh indal hayalati fil adzani wal iqamah. Adzan dan iqamah ketika hayya 'alas shalah tadi saya contohkan noleh ke kanan, hayya 'alal falah noleh ke kiri, adzan maupun iqamah. Al-ijabatu minal mustami'i fil adzan wal iqamati walau min junubin. Orang yang mendengarkan adzan sunnah menjawab adzan walaupun dalam keadaan junub. Niki sampai walau min junubin, saking sunahe jawab. Malah ana sing apa ngandane gak jawab adzan termasuk wong sing bakhil. Makane sampai junub ya jawaban. Kadang awak dhewe kula panjenengan nggih repot HP-an, repot mbulapo, ono ngadzan kowe budheg gak jawabi gak nopo. Iki atos-atos ning maniki lebet tiyang ingkang bakhil.
Nomor 9 ayyakula ba'da sama'ihi syahadata tsaniyah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bil islam nabi wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Ketika mendengarkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, pendengar disunahkan membaca wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Bagi pendengar maupun pembaca. Kemudian nomor 10 ibdalul hayalati bil hauqalati lil mujib. Wa ba'duhum yaqul al afdalu al jam'u bainal hayalati wal hauqalah. Jadi ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabnya diganti, bukan lagi sama dengan kalimat azan, diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada yang mengatakan al afdal karu-karune hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dua-duanya sing afdal. Nek gak kober kesuwen ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayakulal mujibu inda tatwib, ketika orang yang mendengarkan azan, mendengarkan kalimat as-salatu khairu minan naum, maka jawabnya adalah sodakta wa barorta. Ono sing maca barorta, ono sing barirta, mboten napa-napa. Wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Lafadznya banyak, di sini agak panjang sedikit. Kalau saya hafalannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Tidak ada wa bil haqqi nataqta. Kemudian nomor 12 ad-du'a'u ba'dahu fayaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya. Ini doa setelah azan. Iki sampun semerap sedaya. Nomor 13 doa setelah azan ditambahi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. 14 ditambahi meneh. Nah kepengin donga rada dawa Rabbi ghfirli wa li walidayya Rabbi ghfirli wa li walidayya khamsan ping 5 wa tamamuha sempurnane warhamhuma kama rabbayani shaghira ndongakno wong tuwa ping 5 Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mangkane nek mantun azan ana tiyang sing dungane suwe gak mari-mari aja diremehno gak apal paling wong iku donga gak mari-mari lho sing diwaca akeh nggih dibaca banyak ini. Termasuk nambahi niki sing nomor 15 Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Iki termasuk salah setunggal ijazah sangka Allahumma fir lahu Kiai Haji Hamid Pasuruan. Nggih. Nek kepengin awakmu duwe anak sing bekti marang tiang sepuh, awakmu nek kepengin duwe anak sing bekti marang awakmu, mari azan maca donga iki Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li taatika warzuqna birrahum. Niki kula panjenengan nek purun maca donga niki mantun azan diparingi anak-anak sing birrul walidin. Saniki lak kata tiyang sambat to anake nakal dugal gak karu-karuan. Pun niki solusi. Ini solusi doa sangka Yai Hamid Pasuruan. Nomor 16 wazidu ba'da adzan subuh marang adzan subuh ditambahi donga. Niki sing kersa-kersa maca donga dawa. Kesuwen wae sak kersa. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika aswatu du'atika wa khuduru salawatika as'aluka an taghfirali wa kadzalika bi adzan maghrib wa bi idalil laili naharan wan nahari lailan. Iki macam-macam donga mantun azan. Nomor 17 as-salatu ala nabi ba'dal azan. Mantun azan maca selawat dateng Kanjeng Nabi. Nomor 18 ayyaqulal muadzinu ala sallu fir rihal au fi rihalikum fi buyutikum fil lailatil mumtirati wa dhatir rihi wa dhatil zulma wa yakun dzalika ba'dal azan au ba'dal hayalatain. Niki nek wingi-wingi niki diwaos kali tiyang Kuwait, yang timur tengah wayahe corona mantun azan terus ditambahi kalimat-kalimat nopo sing nek tiyang kulino ngrungokno basa Arab paham nggih paham, nek mboten paham nggih mboten paham. Cara diterjemahno nang Indonesia ngoten
Ora salat nang masjid ora apa-apa, salat nang omah dhewe-dhewe. Saiki wayahe penyakit menular corona. Niku wonten rekamane ta wingi-wingi nak sempat viral. Azan kok tambahane kalimat apa kok dawa. Niku niki, nderek niki nggih. Tapi neten Indonesia ya ora umum. Ora umum mari azan tambahi ngono. Apa wong iku azan apa? Nggih. Nek mboten umum mboten usah. Nomor 19 ayakunal adzanu binadharil muadzin. Azan iku apa jare sing azan? Makane sing azan iku kudu ngerti waktu. Jadi azan apa gak? Ya apa jare tukang azan? Tukang azan kudu ngerti iki wis manjing apa durung. Wis apa durung? Niki bagiane tukang azan. Mboten ngenteni takmir masjid. Pak, wis azan ra durung. Kesuwen, Pak. Nggih. Dalam? Oh, nggih, sakniki mon waktune nggih gampang malah. Derek anu niku nggih jam. Pun. Sunanul iqamah, khafdus sauti. Iqamat itu suaranya lebih rendah dari azan. Ana ngene Madinah Mekah ya apa, Pak? Nek iqamat koyo ngono. Padha karo azan, wanter terus milah-milah, pisah-pisah. Itu karena memang jamaahnya sak kota sak mono ambane. Nggih. Madinah niku mawon karo ketika sholat itu kan semua aktivitas berhenti. Tidak ada orang yang beraktivitas kecuali sholat. Nang Indonesia ya ora kelaku, nggih. Tokone tutup, ya ilang kabeh isine. Warunge ditinggal. Oh ditinggal gletakno, ora ana sing jaga aman kok ten Madinah. Coba ten mriki. Warunge ditinggal sholat, ya ilang kabeh duweke. Nggih. Warung entek bersih. Al-idraj nggih suarane mboten usah banter, kalem-kalem mawon. Al-idraj niku mboten pelan-pelan nemen, mboten cepet-cepet nemen, sedengan. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih kados ngoten niku. Antakuna fi ghairi maudhi'il adzan. Panggenan azan kali qomat mboten sami. Niki anjuran. Jenengan adzane terngajeng, qomat umpamane kepengin gak padha geser sak langkah. Makanya dalam mimpi tadi Abdullah bin Zaid melihat orang itu setelah azan mundur satu langkah kemudian qomat. Ah ngono barang sih Pak. Nek jenengan lampahi asal ganjaran, mboten napa-napa. Nggih. Nek azan pas ngono cagak, pas qomat geser sak langkah. Supaya tidak sama dengan tempat azan. Ayyakul mujibul iqamah inda kalimatul iqamah aqamahallahu adamaha ma samawati wal ardh wa ja'alani min solihi ahliha. Ketika orang qomat yang mendengarkan dianjurkan berdoa aqamahallahu adamaha ma samawati wal ardh wa ja'alani min ahlihi min ahliha. Min sami wa ja'alani min solihi ahliha, dianjurkan nek saged hafal. Antakun al-iqamatu binadharil imam. Qomat apa jari imam? Nek azan apa jari muadzin? Nek qomat apa jari imam? Aja angger qomat ae, masih ta waktune wis tit. Imame durung ngono. Sapa sing kabeh ngimami? Nggih. Antakun al-iqamah binadharil imam. Qomat ya apa jari imam kok dhisik wis teko ta durung? Kula niku balak-balik. Kula nek ten griya kan ngimami subuh ten masjid. Kula sembahyang salat sunat batal wudu. Mantun wudu moro-moro dikomati lho ya, durung salat sunat qobliyah. Sing ngomati ora delok-delok. Kula mboten wonten langsung dikomati. Lho, aku wudu jare. Mari ngentut nggih. Dadi muadzin kalau mau qomat delok imam wis siap ta durung. Oh imam salat sunat are qomat. Lah kepon tali imam kesusu dadat ya Allah nggih qomat ngenteni imam. Pun saniki sunnah bagi seorang azan at-taharatu anil hadatain, suci nek saged wudu nggih ojo mari tekan jopo mancing langsung nyekel mik Allahu akbar nggih mboten napa-napa dinteni wudu riyin. Niki asal ganjaran nek kula panjenengan lampahi. Istiqbalul kiblati madhep kiblat. As-siwaku siwakan. Kober Pak gak nggo siwak.
kayak kelambi yo. Kelambi itu kayak tenaga. Nggih. Wong kelambi ku dhewe ae kok mboten apa-apa. Ayyakuna kok iman ngadeg, sunai ngadeg. Berarti mamane wonge lara lungguh ora apa-apa tapi ninggal sunnah. Ayyakuna hasanas saut sing apik suarane. Niki. Makane sunahe dianjurno adzan iku golek apa sing suarane apik. Mari suarane apik tajwide makhrote apik. Ono suarane apik tapi tajwide elek nggih wonten. Sing apik suarane. Kenapa dengan orang yang bagus suaranya, orang yang mendengarkan adzan akan merasa tersentuh. Malah kadang wonten tiyang ngrungokno adzan, Masya Allah sing adzan iku enak ya Allah. Akhirnya gelem moro masjid. Makanya bila perlu di masjid itu ada tukang adzan satu saja, entah itu adzan subuh, adzan maghrib, sing spesial. Bila perlu dibayari. Ten ngene kula ngoten. Ada tukang adzan spesial, si arek nom. Diongkosi dikei bulanan. Kadang areke mboten purun. Nggih, wonten ten ngene kula niku. Ayyakuna adlan, iso tukang adzane wong sing adil. Adil iku ngerti iku elek ditinggal, iku apik dilakoni. Nggih, adil niku mboten kok mesti limo kabeh, mboten ngoten. Adil niku wat usya fi mahali, bisa menempatkan diri, tahu mana yang pas, mana yang tidak pas itu tahu. Ayyakuna aminan, iso sing tukang adzan iku wong sing pinercaya, orang yang terpercaya, supaya orang yang mendengarkan adzan itu tidak meremehkan. Sopo sing adzan? Gaene main keplek adzan. Kadang ngoten lho. Wong gaene main domino nang adzan. Akhirnya lah sing ngrungokno lak ngoten ta, Pak. Akhirnya kan seudon. Ya mboten salah, Pak. Jadi sing adzan tukang keplek. Biasa nyekel. Nek saged ngoten nggih. Ayyakuna muhtasiban liwajhillah, nek saged tukang adzan iku lillahi taala, ora krana bayaran. Tapi nek dikeki mboten nolak. Orang njaluk dikeki mboten nolak. Ayu adzina min murtafain. Ini kalau sekarang kurang berlaku. Adzan di tempat yang atas. Kalau di Masjid Kudus masih. Masjid Kudus Jawa Tengah itu sing adzan tendukur, Pak, menara. Nggih. Di atas. Ayyakuna bi qurbil masjid, adzan yang napar ke masjid. Nggih mesti nek niki gak napar ke meneh, nang jerone malah. Nggih. Tarku raddi salam. Ana wong adzan disalami. Assalamualaikum. Iki sing nyalami sing gak tepak niki, mboten sing tukang adzan. Wong adzan disalami. Bingung ya, iki dijawab tak gak dijawab dosa. Sing nyalami iki sing keplek iki. Ane umpamane wonten temenan, pancene kanca senengane guyon. Assalamualaikum wong adzan. Jana ora usah dijawabi. Engko ae nek mari adzan jawabane. Nggih. Nun, tetep jawabi tapi engko nek adzan wis rampung. Tarkul masyifihi. Nek adzan cuma mlaku-mlaku, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ono apa iku dicukup sih. Mulai kalau mau nang masjid ayo ijenan dicukup sih. Tembenah napa karo mlaku. Ya cuk mlaku-mlaku adzan mlaku-mlaku. Pun kusunae sakniki makruh. Sing ngisor makruhatul adzan at-tamtitu. Ai at-tamtitu ndawak-ndawakno. Ndawak-ndawakno sing boten perlu. Al-kalamu atna'ahu li ghairi maslahain. Tengah-tengah adzan ngomong. Nggih makruh. Nggih. Tapi nek ngomongin niku ngomong maslahah penting, boten napa-napa. Adzan boten ten ngajeng ten wingking. Ana wong wuta mlaku. Iki nek katakan dari ketabrak wong iki. Niku mboten napa. Pak, kurang nengang. Meke cetepan Pak kurang nengang ya krungu nak jaba. Mboten napa-napa muni. Pak, awas ngarepe ana celengan. Oh, ngoten muni ya. Aja nang ngarepe mik. Pak ana celengan, sing adzan sing jaba. Ono apa iku ana celengan barang. Pun tarku ijabatil muadzin, gak jawabi adzan niku makruh. Kaunuhu qaidan aw raqiban, adzane karo lungguh utawa pas lunga adzane numpak kendaraan niku makruh nggih. Al khuruju minal masjidi ba'dal adzan. Sing adzan utawa gak adzan, nek wis ana adzan mlebu masjid dadakane metu niku makruh. Kecuali kalau memang ada hajat, ada keperluan, kudu ngoyo ya metu kudune.
kudu BAB ya metu. Ora ana apa-apa terus metu. Rokokan sik makruh kena hukum makruh. Ayakuna muttajihan li ghairil kiblah, madhep liyane kiblah makruh. Kaunuhu fasikon wong sing adzan arek cilik sing gak tak sing orangnya fasik atau anak kecil yang belum tamyiz. Nomor 8 kaunuhu junuban au muhdits, orang sing adzan iku wis junub. Mari kumpul bojone dadak waya adzan, tukang adzan. Oh manjing rek langsung brontal melayu masjid. Ya ora apa-apa tapi makruh. Ya makruh. Utawa durung kober wudu makruh. Illa ahdatsa ahna al adzani wa yutimu. Tengah-tengah adzan ngentut. Ya napa? Mboten napa-napa. Terusno. Mosok leren. Sik tak wudu sik. Endi iki mau adzan oleh separuh ditinggal. Nggih terusno adzane. Pun baqiyatus sunanil lati qabla shalah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah bab adzan sampun rampung. Wabil wonten sing tanglet nggih ta. Dibuka pertanyaan tadi. Nggih monggo.